Kembali lagi di Pana Dharma. Semangat pagi, dan kalian harus semangat untuk pagi ini dan semangat untuk like, subscribe yang di sini. Semangat ya buat subscribe-nya. Dan kali di video ini karena Anas jarang buat video akhir-akhir ini karena Anas masih sibuk juga untuk kegiatan yang nyata, bukan kegiatan maya. Terus Anas mau seperti video yang kemarin Anas mau review tentang cita-cita mistis yang berkaitan dengan Lea. Mungkin yang ada beberapa request dari kalian, tapi Anas skip dulu karena Anas mau yang cerita mistis ini. Karena cerita mistis ini juga berhubungan dengan video yang sebelumnya, karena Anas belum buat juga videonya yang ini maksudnya. Jadi kita berlanjut aja, jangan kebanyakan intronya, kasihan kota semeton, dan kita berlanjut. Nah, sekarang Anas buka dulu websitenya ya. Excited banget buat baca cerita mistis ini karena mungkin mistis apa Lea Bali yang dipemikiran luar-luar, dan karena juga belum baca BTW. Dan semeton siap nggak? Sabar ya, yuk kita mulai. Nah, Anas juga sekarang udah masuk di websitenya terus ini cerita mistisnya, dan kita baca. Lea Bali by Billy. Ini kisah nyata ya, cerita nyata pada tanggal 2 Februari 2017, mungkin tahun terbitnya. Dan kita baca sekarang. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Pulau Bali sekitar 30 tahun yang lalu. Saat itu aku masih anak-anak berumur 10 tahun. Zaman itu sangat umum di kalangan kita istilah Lea atau jadi-jadian manusia yang punya ilmu hitam, dan biasanya nenek tua. Oh, kayak bener familiar banget jadi dari dulu. Dan kita lanjut. Ada seorang nenek tua tetanggaku yang saat itu banyak dibicarakan oleh kalangan anak-anak memiliki ilmu hitam Lea. Karena memang dari pembawaannya agak menyeramkan. Dari pembawaannya dilihat ya sama si Billy ini. Menurut orang-orang tua waktu itu, jika orang memiliki ilmu hitam Lea, maka orang itu akan jarang menyisir rambut, jarang membersihkan diri, sehingga memang kelihatan kucil dan menyeramkan. Mungkin seseram itu ya kalau orang-orang yang menuntut ilmu Lea. Kita lanjut lagi. Covernya tuh lumayan serem ya. Dan kita akan berlanjut. Ayah dan ibuku saat itu juga tahu mengenai pembicaraan orang tentang nenek tetangga kita itu, sehingga aku dan kakak-kakakku untuk tidak bermain ke rumah nenek itu, dan jikalaupun harus lewat rumahnya, kita harus buru-buru dan jangan pernah mau makan pemberian nenek itu. Nenek tetanggaku itu hidup sendiri karena suami dan anaknya meninggal karena ditumbalkan untuk menaikkan tingkat ilmu hitam. Tumbal. Nah, seperti yang Anas bilang di video sebelumnya, di sini videonya Anas taruh di sini. Itu kalau mau menaikkan tingkat level dari ilmu Lea-nya ini harus menggunakan korban, dan korbannya itu tidak main-main juga. Kalau punya korban manusia, dikorbankan manusia, organ-organ hidup seperti itu. Kita lanjut. Mereka memang meninggal dengan cara ganjil. Misalnya suaminya meninggal dulu sekali karena jatuh dari atap rumah, dan begitu juga anaknya meninggal jatuh ke sumur dulu sekali katanya ketika masih berumur 3 tahun. Kok semua jatuh ya? Oleh karena itu nenek ini agak dikucilkan, dan anak-anak seumuran kita takut untuk lewat rumahnya karena memang terkesan angker, dan wajah nenek ini memang menyeramkan kalau diperhatikan. Nggak ada wajahnya juga, kita menghindari orang-orang seperti itu karena kita menghindari kejahatan. Lanjut. Suatu malam, karena ada sesuatu perayaan di desa, diadakan pertunjukan wayang kulit. Wow, kayak penuh pin. Di pusat desa, aku dan kakak laki-laki menonton pertunjukan wayang ini. Rupa-rupanya pertunjukan wayang selesai pada tengah malam, sekitar jam 12-an ya. Karena tidak terasa kita menonton sampai selesai. Saat mau pulang, aku harus merasa takut karena kita harus lewat depan rumah nenek tetanggaku itu.
Ceritanya mulai klimaks guys. Aku sudah bilang kakakku mungkin kita ambil jalan memutar saja. Kakakku menenangkan tidak apa-apa. Kakak itu bilang tidak apa, sengken gitu. Karena kita berdua mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya, mungkin dia tuh kakak itu mikir kayak biasa aja, yang penting kita nggak jahat gitu ya. Lanjut. Jalanan di desaku sangat sunyi pada tengah malam begitu. Orang-orang yang menonton wayang memang sudah pulang ke rumah masing-masing, dan kebetulan tidak ada yang melewati jalan yang sama denganku. Kayak semua itu beda-beda, cuma dia tuh sama kakaknya jalan satu jalan yang melewat rumah neneknya itu. Agak seram ya. Aku dan kakakku berusaha tenang saat kita hampir melewati rumah nenek tanggaku itu. Nah, di depan rumah nenek itu ada pohon rambutan besar, sekali nggak lewat. Besar sekali dengan ranting-ranting dan buahnya kadang menjuntai ke bawah. Mungkin terlalu lebat ya buah-buahnya. Aku masih ingat waktu itu musim rambutan dan buah rambutan menjuntai ke jalan. Jadi kayak patah gitu mungkin. Tetapi kita nggak berani mengambil buah rambutan satu biji pun karena takut sama nenek itu. Mungkin tuh punya neneknya dan mungkin dia takut mencuri karena anak jalan juga kan nggak mau mencuri, anak bayi-bayi kan nggak mau mencuri juga ya. Dan singkat cerita, waktu itu terasa bulan purnama. Pas banget ada wayang bulan purnama nenek tetangga. Lanjut. Dan kita pas berada di depan pagar nenek itu, jalanan memang tidak begitu gelap karena pantulan sinar purnama, kayak nerang-nerang gitu. Kita waktu itu masih bisa melihat bayangan cabang pohon, rambut bergoyang. Bacanya tuh rambut ya, ternyata rambutan. Rambutan bergoyang-goyang di hembusan angin malam, kayak puisi. Kita masih bisa melihat buah-buah rambutan ranum menjuntai di cabang pohon rambutan. Kakakku memang agak nakal, jahil gitu kakaknya. Saat itu kita melihat seperti ranting dari sebuah cabang menjuntai. Dia melompat dan menarik keras ranting tersebut karena keingintahuan dia, kayak lompat cekrek gitu, ngerti kan? Habis itu tiba-tiba makhluk besar seperti monyet jatuh tepat di depan kita sambil bersuara seperti cuit keras sekali dan dengan cepat melompat kembali ke dalam pagar rumah nenek itu. Kita sontak kaget, ketakutan dan lari tunggang lenggang. Kita sampai berkeringat dingin dan kehabisan napas dan lari ketakutan ke rumah kita dan mengangunkan ibu dan bapak. Kita menceritakan jalan. Maaf. Ada semua jadi kesepasan. Serem banget loh. Wah, emang nggak bener ini. Emang nggak bener neneknya. Oh my god, emang nggak bener. Masa monyet bisa besar gitu deh. Oh my god. Wih, serem nih. Dan btw ini emang ceritanya agak panjang ya. Aduh, sebenarnya klimaksnya udah sampai sana. Lanjut aja. Bapak saya cerita, kalau orang yang punya ilmu hitam lea bisa berubah dirinya menjadi monyet, dan karena malam itu kliwon dan purnama. Apes banget ya nih si Billy sama kakaknya. Udah nonton wayang, pas purnama, pas kajeng kliwon juga. Kayaknya kliwon aja deh. Habis itu mungkin mereka ingin menikmati malam karena mereka lebih banyak hidup di malam hari, terutama tengah malam. Oh, si leaknya ini. Ibuku memercikan air suci tirta ke kita dengan harapan kita tidak kena pengaruh ilmu hitam lea. Sekarang gak kena. Dan ngomong-ngomong semeton, Anas pakai make up sore ya kalau butek mukanya. Karena Anas emang kayak bener-bener excited banget buat cerita mistis ini. Kita lanjut. Hari berganti, aku memang tidak pernah melihat nenek itu di sekitar rumahnya. Sampai akhirnya salah seorang keluarga jauhnya dari desa tetangga cerita ke ibuku kalau nenek Sakti tidak bisa bangun lagi. Dia cerita kalau tulang pinggang nenek retak karena jatuh. Serem loh. Mungkin emang dia berubah menjadi monyet. Dan semeton baterai kamera Anas habis dan Anas baca di sini aja ya. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat ekspresi Anas yang butek, ya nggak apa-apa. Jadi ternyata ceritanya pendek juga karena tak kira panjang juga karena Anas belum baca. Sekarang kita baca yang kemarin kan sampai kak jatuh ini. Kita akan baca sampai ini. Waktu itu aku berpikir, apakah monyet besar yang tanpa sengaja ekornya yang dikira ranting kering ditarik oleh kakakku?
Berarti bener dong yang Anas taruh. Dan mengakibatkan kera itu jatuh terjerembab ke tanah adalah monyet jadi-jadian dari nenek tetanggaku. Terus terang tidak ada hutan sekitar nenek desaku maksudnya. Ampun. Dan agak mustahil ada monyet besar berkeliaran di desa apalagi malam-malam. Sampai sekarang kejadian itu masih menjadi misteri dan hanya aku, kakakku dan orang tuaku yang tahu. Sekian ceritanya, mudah-mudahan bisa dinikmati kalangan mistis, sangat dinikmati. Makasih. Penulisnya Pujangga. Ternyata ada about-nya juga, ada tentang Billy-nya juga di sini. Yuk kita baca aja. About Billy. View all posts by Billy. Billy senang dengan hal-hal berbau mistis dan misteri, hal-hal di luar rasional, jauh dari jangkauan nalar. Billy suka hal-hal berbahaya dan merangsang adrenalin dan memacu jantung. I like it, guys. Jadi dia suka jumpscare gitu ya. Oleh karenanya dia mencoba menulis horor, genre yang paling tepat untuk menggabungkan nuansa mistis, pemacu adrenalin dan misteri. Pencipta banget nih. Dan untuk endingnya sendiri, menurut Anas agak kaget juga sih Anas ya, surprise banget. Ternyata tuh rantingnya itu punya neneknya, ekor, tapi nggak habis pikir juga sih. Ya udah, sampai sini dulu videonya Anas. Mungkin teman-teman yang baca cerita ini mungkin ada punya pendapat lain atau ekspektasi lain atau pemikiran kalian tuh liar-liar sama kayak Anas, hayalannya liar-liar banget. Jangan bisa kesini, boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya kalian like ya, klik like-nya ya semeton. Kalau kalian gak suka kalian klik dislike, yang klik dislike wajib komen di bawah kritik dan sarannya untuk video kali ini. Dan Anas sekian dulu, walaupun kalian ngeliat muka Anas, maaf banget ya. Dan karena aku tahu di sini tuh banyak juga pilihannya kayak ramalan, cerita teka-teki dan lain-lain. Wah, ada iklan. Tidak. Nih, dia kayak ramalan-ramalan nasib gitu. Nah, kalau kalian mau request ini, komen aja di bawah ya buat Anas ceritain cerita mistis yang lain. Dan bye-bye.